Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya anak-anakku sekalian untuk mematikan alat elektronik atau sesuatu yang mengganggu proses berjalannya pembelajaran. Hari ini adakah yang nggak berangkat? Oke, untuk ketua kelasnya nanti dikonfirmasikan ke ibu siapa saja yang berhalangan hadir, baik itu sakit ataupun izin atau apa. Baik, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis tentang adab berilmu pengetahuan. Oke, sebelumnya mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu ya ada yang dinamakan adab itu apa? Apa coba? Adab itu adalah sebuah perilaku dalam Islam ya. Adab itu adalah sebuah perilaku, tata cara berperilaku atau akhlak. Dan berilmu pengetahuan adalah ilmu yang turun dari Allah, yang mana kita sebagai pelajar itu tidak secara tidak langsung adalah kita sedang mencari dan menggali ilmu pengetahuan. Sebelum kita memulai materi, ibu mau bertanya nih, apa sih manfaat mempelajari adab berilmu pengetahuan? Tentunya ketika kita belajar tentang adab berilmu pengetahuan, kita semua tahu bagaimana cara berperilaku ketika kita menuntut ilmu. Jangan samakan perilaku kita ketika menuntut ilmu dan ketika kita bermain. Seperti itu. Banyak sekali manfaat yang akan didapat ketika kita belajar dan mempelajari tentang adab berilmu pengetahuan. Kita adalah orang berpendidikan. Orang-orang yang sekolah, orang-orang yang duduk di bangku sekolah adalah orang-orang yang berpendidikan. Dia dituntut untuk belajar ilmu pengetahuan, tetapi menggunakan adab dengan akhlak yang baik, dengan cara menghormati guru yang baik seperti apa, cara menghormati teman yang baik seperti apa, dan cara menghormati ilmu pengetahuan seperti buku, terus literatur lain. Baik, di sini ibu akan menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari ketika kita mempelajari adab tentang menuntut ilmu. Karena ada dalilnya dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran, Quran surat Al-Taubah, dan kita juga akan mempelajari adab dan etika apa saja ketika orang dalam menuntut ilmu. Kemudian kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya, seperti itu. Media yang ibu gunakan adalah PowerPoint. Jadi anak-anakku sekalian silakan melihat dan mengamati serta memperhatikan PowerPoint atau media yang telah ibu sediakan. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang adab berilmu pengetahuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maupun akhirat harus juga dengan ilmu. Maka dari situ timbullah pertanyaan, mengapa harus dengan ilmu? Suatu perbuatan untuk bisa menjadi amal soleh atau amal ibadah atau madhah atau ghairu madhah, manakala dilakukan dengan cara yang baik dan benar, dilakukan dengan niat yang baik, cara yang baik dan benar itu adalah sesuai dengan ilmunya. Seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, "May yuridullahu bihi khairan yafqahu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik-baik, maka ia difaqihkan dalam agama. Arti difaqihkan adalah dipintarkan dengan ilmu. Yufaqihu. Seperti itu. Anak-anak, coba kalian tulis hadis tersebut dan digarisbawahi. Yufaqihu diartikan sebagai orang-orang yang dipintarkan dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din.
liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, wa makana, dan tidak sepatutnya, al mu'minun, orang-orang mukmin, liyafiru kaffah, pergi ke medan perang semuanya. Falaula nafaru, mengapa sebagian, min kulli firqatin, dari setiap golongan, minhum, di antara mereka, liyatafaqahu, untuk memperdalam apa? Fiddini, pengetahuan agama, ya. Maka di sini Allah berfirman tentang ilmu pengetahuan agama. Bahkan tidak hanya dalam surat At-Taubah saja ya. Ayo kita lihat ayat selanjutnya ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Terjemah arti di sini, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, sebagaimana yang telah dikatakan dalam surat-surat sebelumnya, baik itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 ataupun Quran surat Ali Imran ayat 190 tentang bagi orang-orang yang berakal, tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 juga dikatakan bahwa orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, nah maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, baik itu dalam rezeki maupun kesehatan maupun kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah. Lihat dari beberapa ayat yang telah kita pelajari tadi, betapa Allah sangat memuliakan ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang adab atau etika dalam menuntut ilmu. Apa sih adab dan etika dalam menuntut ilmu itu? Nah, salah satu adab dan etika menuntut ilmu yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Apa sih niat itu? Niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu melakukan sesuatu perbuatan dengan kesadaran penuh sepanjang perbuatan itu berlangsung. Yaitu kita melakukan sesuatu dengan sadar, dengan kita merencanakan sebelumnya. Niat bukan hanya di awal perbuatan saja ya, tapi niat juga hanya sekedar bacaan atau membaca niat saja. Usolli, seperti niat merupakan penggabungan seluruh potensi hati, pikiran, dan perbuatan. Karena yang kita ketahui biasanya dalam niat untuk sholat saja usolli, tapi kan juga menggetarkan hati kita untuk ikut berniat dalam hati. Nah, dengan istilah lain, niat adalah penggabungan seluruh potensi manusia yang meliputi potensi IQ, potensi EQ, dan potensi SQ. Apa sih? Nah, niat itu sebuah penggabungan dari potensi hati, potensi pikiran, dan potensi perbuatan. Nah, di sini digambarkan ketika kita sholat ya. Contoh, niat yang baik itu merupakan sebuah ihsan ya. Dalam beribadah, apa sih ihsan itu? Dalam beribadah, contoh nih, kita sudah mengucapkan usolli fardhu, saya niat sholat. Kemudian dalam ketika setelah melakukan niat, kita tuh ihsan, seolah-olah kita tuh melihat Allah. Dan jika tidak melihat Allah, seolah-olah kita tuh dilihat oleh Allah. Niat dan kita yakin bahwa Allah tuh melihat kita, gitu kan? Dalam beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Allah itu ada, Allah itu memperhatikan, seperti itu. Kemudian setelah ihsan itu mencapai ke keikhlasan. Apa sih ikhlas itu? Niat untuk mencapai ridha Allah. Bukan niat yang terpecah seperti riya. Kita sholat ingin dilihat orang, kita yang biasanya sholatnya jungkir-jungkir, ketika itu ingin dilihat oleh orang, seseorang yang kita kagumi, seorang yang kita segani, jadi kita sholatnya dengan khusyuk ketika saat itu juga, itu tidak boleh, itu termasuk ke dalam riya, karena kita ingin dilihat oleh orang, seperti itu. Bahkan
ketika tidak ada orang, apakah kita melalaikan? Allah juga sebenarnya melihat kita ketika sholat, seperti itu kan. Nah, kemudian disebutkan juga dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum yura'una wa yamna'unal maun. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong barang berguna, seperti itu. Oke. Nah, di sini ihsan dan ikhlas digabungkan seperti ultimate goals. Apa sih ultimate goals? Seseorang yang tidak bisa mencapai ihsan dan ikhlas dalam belajar akan menimbulkan perasaan yang gelisah, takut, kecemasan, kecewa, karena kita seolah-olah tidak iman, kita tidak percaya bahwa kalau kita tidak ikhlas, kita menjalankan sesuatu dengan secara terpaksa, otomatis tidak ihsan, bagaimana mau ikhlas, seperti itu. Jadi yang ada nanti kita tergelisah, takut, cemas, kecewa. Jadi apa yang kita dapatkan ketika kita belajar, ketika kita tidak dapat ihsan dan kita tidak bisa ikhlas? Nah, selanjutnya adab dan etika ketika kita menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Nah, di situ kita yakin ketika kita belajar, kita menuntut ilmu, kita yakin bahwa tujuan kita adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain. Karena apa? Karena ketika kita belajar menuntut ilmu, kita pintar, kita dapat mentransfer ilmu kita kepada orang lain. Kemudian berniat dalam menuntut ilmu untuk membela kebenaran fi sabilillah, lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat, karena semua orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Kemudian mengamalkan ilmu yang telah didapatkan seperti yang tadi sudah disebutkan pada nomor 2. Kemudian menghormati para guru atau ulama yang memuliakan mereka. Kemudian mencari kebenaran dan kesabaran, seperti itu. Karena dalam ilmu tentu sudah ada gurunya. Ilmu tanpa guru itu bagaikan ilmu kita diajari oleh setan. Kemudian setelah kita mempelajari adab dan etika berilmu pengetahuan, selanjutnya kita belajar tentang bagaimana sih cara memilih ilmu, cara memilih guru, dan cara memilih teman dalam belajar. Ini sangat penting loh anak-anak. Ayo kita pelajari ya. Cara memilih ilmu. Cara memilih ilmu yang baik adalah hendaknya memilih ilmu yang lebih baik dan ilmu yang sedang dibutuhkan dalam urusan agama dan dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya cara memilih guru. Bagaimana ya cara memilih guru yang baik? Nah, sebaiknya memilih orang yang lebih baik, lebih alim, lebih pandai, waro atau menjaga harga diri, dan lebih tua. Karena dengan lebih tua, dengan lebih berpendidikan, kita dapat lebih menghargai guru tersebut dan mendapat ilmu yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara memilih teman. Cara memilih teman yang baik adalah pilihlah teman yang rajin, yang wiroi, memelihara diri dari yang haram, bertabiat benar, dalam artian dia benar-benar niat untuk belajar, dan saling pengertian, tidak mudah marah, ngambek, itu karena akan mengganggu fisikal mental kita ya. Kemudian jauhilah teman yang malas, jauhi teman yang banyak bicara sia-sia dan perusak dan tukang fitnah. Itu akan tidak berdampak tidak baik kepada kita sendiri. Nah, itulah beberapa materi yang kita pelajari pada hari ini. Dari awal mempelajari tentang Quran, surat atau ayat, dalil, nakli, tentang ilmu pengetahuan, dan juga cara etika dan adab berilmu pengetahuan, dan cara memilih teman, guru, dan ilmu pengetahuan yang baik. Karena menghormati ilmu dan menghormati guru adalah salah satu kunci dari keberkahan. Dengan kita mendapat keberkahan, kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kemudian hari. Nah, kemudian ibu memerintahkan untuk anak-anak menuliskan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini tentang adab dalam majelis dan dikumpulkan kepada ketua kelasnya masing-masing untuk dinilai sebagai penilaian harian. Terima kasih. Baik, itu adalah media yang Ibu gunakan untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Oke, jadi anak-anakku sekalian, apa sih yang kalian dapat dari materi tersebut? Kalian sudah paham ya, adab dan etika seperti apa yang harus kita perhatikan ketika kita menuntut ilmu. Kemudian, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Dan Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anakku, yaitu berupa lembaran tugas, dan di dalamnya ada sebuah gambar, dan anak-anak harus mengidentifikasi dan menyimpulkan apa makna dari gambar tersebut.
Oke, metode yang Ibu gunakan adalah small group discussion. Apa itu small group discussion? Small group discussion adalah sebuah grup atau kelompok yang dibagi oleh seorang guru, kemudian mereka berkumpul dengan teman kelompoknya dan mendiskusikan apa yang ditugaskan oleh gurunya, yang akhirnya akan dipresentasikan oleh salah satu anggota kelompok tersebut. Dalam materi yang telah Ibu sampaikan dalam PowerPoint tadi, Ibu berharap anak-anakku sekalian dapat memahami materi tentang adab berilmu pengetahuan. Karena berilmu pengetahuan adalah sudah menjadi sebuah kewajiban atau menjadi sebuah habitual sebagai untuk kita sebagai orang muslim ya. Kenapa demikian? Karena adab itu akan selalu terpakai tidak hanya dalam berilmu pengetahuan, tetapi dalam berperilaku, dalam bersosialisasi juga. Selain kita harus niat ketika menuntut ilmu, kita juga harus bisa memilih guru, kita harus bisa memilih teman, dan kita juga harus berhati-hati dalam berucap atau berkata terhadap orang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Gue ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.